Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan menyampaikan tentang listrik statis. Ini berkaitan dengan medan dan potensial listrik. Tapi sebelumnya, kepada adik-adik yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini untuk mendapatkan konten-konten pembelajaran yang berkaitan dengan materi fisika SMA. Kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita di sini adalah setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian medan listrik dan potensial listrik. Yang kedua, mendeskripsikan karakteristik garis-garis medan listrik. Yang ketiga, menentukan besar medan listrik pada suatu titik. Yang keempat, mendeskripsikan kuat medan listrik pada bola berongga, bola pejal, dan keping sejajar. Yang kelima, menentukan potensial listrik dan energi potensial listrik benda bermuatan. Dan terakhir adalah menentukan potensial listrik pada suatu titik di sekitar beberapa muatan. Baik, kita akan lihat dulu tentang medan listrik. Kita awali dari pengertiannya dulu. Medan listrik didefinisikan sebagai daerah di sekitar benda bermuatan listrik yang mana suatu muatan lain, nanti kita akan sering sebut sebagai muatan uji, masih dipengaruhi oleh gaya listrik dari benda tersebut. Ya, dari pengertian medan, sebenarnya medan itu artinya wilayah, bisa kita pahami. Oke. Nah, medan listrik yang dihasilkan oleh suatu muatan listrik digambarkan dengan garis-garis khayal yang keluar dari kutub positif menuju kutub negatif. Kita sebut garis khayal karena memang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, ya, hanya berupa gejala saja. Nah, untuk memahami ini, kamu akan Bapak ajak untuk melihat ini. Di gambar ini adalah yang A, ini adalah arah medan listrik untuk muatan positif, ya, jadi keluar, arah radial meninggalkan gitu ya, keluar. Lalu untuk B itu adalah muatan negatif menuju, ya, maka arah medan listrik adalah keluar dari kutub positif menuju kutub negatif. Nah, di gambar C ini adalah serbuk konduktor yang kita larutkan dalam minyak. Nah, kira-kira seperti ini proyeksi, ya, dari arah-arah medan listriknya. Kita akan coba pahami lebih lanjut dari gambar ini. Di gambar ini, muatan positif dan muatan negatif berinteraksi, maka arah medannya dari muatan positif ke muatan negatif, ya. Atau kalau kamu lihat di gambar B ini, dua bahan bermuatan, jenis muatannya berbeda, dilarutkan dalam minyak, maka bisa kamu perhatikan, ya, sebagian serbuk-serbuk dari muatan positif tertarik ke arah muatan negatif, ya. Lalu kalau dia sama jenisnya, ya seperti ini, kedua-duanya tadi saling tolak menolak, ya, kita proyeksikan seperti ini. Perhatikan, ya, tidak ada satu garis pun yang berpotongan. Dan kalau kita proyeksikan dalam larutan minyak, ini bahan konduktor yang bermuatan sama, kira-kira gambarnya seperti ini, ya. Ini biar bisa kamu lihat secara nyata bahwa di sini kalau kita perhatikan ada kecenderungan untuk saling menjauhi, begitu ya, serbuk-serbuk itu saling menjauhi. Oke. Dari sini kita dapat simpulkan karakteristik dari garis-garis khayal medan listrik tadi adalah yang pertama, garis-garis medan listrik tidak pernah berpotongan. Yang kedua, garis-garis medan listrik selalu mengarah radial keluar dari muatan positif dan masuk menuju muatan negatif. Yang ketiga, semakin rapat garis-garis medan listrik pada suatu tempat, semakin kuat medan listriknya, dan sebaliknya, artinya semakin renggang, semakin lemah kuat medan listriknya. Oke, kita akan bahas lebih jauh.
Nah, berkaitan dengan medan listrik ini, maka sama seperti arus listrik, kita nyatakan besarnya dalam kuat medan listrik. Besar medan listrik ya dinyatakan sebagai kuat medan listrik, kita simbolkan E, yaitu besarnya gaya listrik yang bekerja pada suatu muatan dibagi besar muatan tersebut. Inilah kuat medan listriknya. Nah, misalnya ini ada dua buah muatan, Q besar dan Q kecil, ya, terpisah pada jarak R. Nah, dari sini bahwa sebelumnya kita dapatkan gaya kolom yang muncul di antara kedua muatan adalah Q dikali Q per R kuadrat. Nah, kuat medan listrik yang dialami oleh muatan Q kecil dapat kita nyatakan E sama dengan F per Q, ya, per muatannya gitu ya. Nah, kita substitusikan nilai F-nya tadi, K dikali Q besar Q kecil per Q kecil R kuadrat, maka kuat medan listrik yang dialami oleh muatan Q kecil akibat dari Q besar adalah K dikali Q per R kuadrat. Iya, inilah kuat medan listriknya. Karena kuat medan listrik juga merupakan besaran vektor, sehingga untuk menentukan besar kuat medan listriknya perlu juga kamu pahami tentang penerapan resultan vektor bila nanti ada beberapa muatan yang mempengaruhi muatan lain, ya. Oke. Nah, berkaitan dengan medan listrik ini ada juga hukum yang perlu juga kita kaitkan, ya. Ini perlu penting juga agar nanti bisa kamu kaitkan ke penerapannya di dalam kapasitor. Yang pertama kita akan lihat juga flux listrik. Apa itu flux listrik? Flux listrik kita simbolkan dengan besi, didefinisikan sebagai jumlah garis-garis khayal medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup. Nah, di sini tadi ada garis-garis khayal, ya, yang tidak nampak. Lalu jumlahnya itulah yang kita nyatakan sebagai flux listrik, ya. Nah, dari definisi ini maka besar flux listrik, ya, dapat kita tentukan dengan hubungan E dikali A dikali cos theta. Untuk memahami persamaan ini, kamu akan Bapak ajak untuk memproyeksikan, ya, seperti gambar ini. Ada sebuah bahan seluas A yang dilewati atau ditembus oleh medan listrik E. Nah, seperti gambar, dengan arah medan listriknya itu membentuk sudut theta terhadap arah garis normal bidangnya. Nah, maka dari sini flux listriknya adalah E dikali A dikali cos theta. Jadi cos theta ini sangat menentukan. Kalau dia tegak lurus tidak ada fluxnya, ya. Ini berarti berkisar sudutnya dari 0 sampai 90. Oke, keterangannya C adalah flux listrik, satuan Newton meter kuadrat per kolom, atau nanti kita akan sering juga sebut satuannya Weber, ya. Ini terutamanya nanti di medan magnet. Lalu E adalah kuat medan listrik, A luas permukaan, dan theta adalah sudut E dengan garis normal bidang. Oke. Nah, lalu dari konsep tadi kita akan tinjaulah hukum Gauss. Nah, berkaitan dengan jumlah garis-garis medan listrik pada suatu permukaan, Gauss menyatakan jumlah garis medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh muatan tertutup tersebut. Pernyataan inilah yang dikenal sebagai hukum Gauss. Secara matematis, kita bisa nyatakan hukum Gauss itu jumlah fluxnya tadi adalah besi,
E dikali A cos theta dari persamaan sebelumnya sama dengan kata Gauss Q per epsilon 0. Epsilon 0 tadi adalah permitivitas ruang hampa. Nah, ini hubungan antara flux listrik dengan muatan listrik. Dalam hal ini Q adalah muatan yang dilingkupi permukaan tertutup. Epsilon 0 adalah permitivitas udara yang nilainya tadi 8,85 kali 10 pangkat minus 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Oke. Nah, maka kita akan coba jabarkan lagi ya kuat medan listrik tadi. Yang pertama kita mau lihat dulu kuat medan listrik oleh bola berongga bermuatan. Ini adalah sebuah bola berongga bermuatan. Jadi muatannya itu hanya ada di bagian yang terisi, yang berongga di tengah tidak ada. Nah, kalau begini bagaimana dengan kuat medan listriknya? Pertama, kalau kamu lihat bola berongga yang di dalam itu jari-jarinya R1, jadi sepanjang bola berongga itu tidak kita temukan kuat medan listriknya. Lalu untuk seluruh permukaan dengan jari-jari R-nya, besar medan listriknya adalah K per R kuadrat. Jika kita mau tinjau ya ke R2 berarti di luar bola konduktornya ini ya, berarti muatannya bisa menyebar mempengaruhi ke sekitarnya. Caranya adalah K per R2 kuadrat. Di sini yang perlu dipahami, ke dalam muatannya tidak memberi pengaruh ya, tapi keluar memberikan pengaruh ke sekitarnya. Oke, yang kedua adalah kuat medan listrik oleh bola pejal bermuatan. Nah, yang namanya pejal bermuatan berarti seluruh permukaannya terisi ya. Kita bisa gambarkan seperti gambar ini. Nah, kalau begini bagaimana Pak? Seluruh permukaan bola ini memiliki medan listrik. Kalau kita tinjau ya, terserah mau ditinjau di mana saja, nanti tinggal kamu perhatikan saja jaraknya dari pusatnya berapa. Misalnya di sini di R1, maka kita masukkan K per R1 kuadrat. Kalau di R yang lebih besar berarti jauh lebih besar dari R1, mendekati pinggir bolanya, K per R kuadrat. Kalau di luar sama K per R2 kuadrat, ini yang di luar. Oke. Yang berikut adalah kuat medan listrik di antara dua plat sejajar. Nah, konsep ini penting nanti untuk kamu pahami karena akan kita pergunakan pada saat kita membahas tentang kapasitor. Ini misalnya ada dua bahan konduktor yang muatannya berbeda ya. Maka dalam hal ini bisa kamu lihat luas menampangnya masing-masing A, medan listrik keluar dari kutub positif menuju kutub negatif. Nah, berkaitan dengan ini menggunakan konsep hukum Gauss tadi, maka E-nya sama dengan Q per A dikali epsilon. Epsilon itu apa Pak? Epsilon itu adalah permitivitas bahan. Untuk bahan konduktor, kita sering juga nanti menggunakan besaran lain ya. Sebenarnya ini sama saja, itu rapat muatan. Rapat muatan kita simbolkan dengan tau. Dengan tau itu adalah Q per A. Biasanya kalau bahan-bahan konduktor itu memiliki nilai tertentu ya, karena bahannya tersusun atas bahan yang sama, pasti rapat muatannya misalnya dalam luas 1 cm berapa besar muatannya itu pasti sama, maka kita nyatakan nanti dalam rapat muatan ya. Oke. Yang berikut kita akan lanjut ke energi potensial listrik dan potensial listrik. Kita lanjut dulu yang pertama, energi potensial listrik. Untuk memahami ini, kamu akan Bapak ajak menganalogikan antara energi potensial gravitasi ya, ditinjau dari massa dan muatannya. Oke, perhatikan gambar B. Ini adalah energi potensial gravitasi. Bila benda bermassa M ini kita pindahkan dari posisi B ke posisi A, maka diperlukan usaha luar ya, agar benda bisa berpindah. Begitu benda
pada posisi A, maka secara langsung tanpa butuh usaha luar atau gaya luar, benda M ini akan kembali ke posisi B. Nah, itulah energi potensial gravitasi. Sederhananya, kalau kamu angkat benda, kamu mengeluarkan gaya mengangkatnya, begitu sampai pada ketinggian tertentu, lalu kamu lepaskan, langsung jatuh. Jadi dia menghasilkan usaha kalau kamu lepaskan. Begitu juga konsep yang kita pergunakan pada muatan. Ya, jadi kalau kamu perhatikan sebuah muatan Q atau Q0 berada pada posisi B. Kemudian kita pindahkan ke posisi A. Nih, anggap dulu muatan Q0 ini bermuatan negatif dan di bawah itu muatan positif sebagai pengganti buminya, atau sebaliknya juga ya. Oke, kita sempurnakan saja. Biasanya bumi itu lebih cenderung bermuatan negatif ya. Makanya kalau ada petir ya, petir itu adalah salah satu contoh peristiwa benda bermuatan yang berinteraksi. Dua muatan tegangan tinggi ya di udara saling berjumpa, maka terjadi ledakan. Nah, karena kedua-duanya bermuatan positif, maka biasanya kamu pasti pernah lihat arahnya itu menuju bumi, karena bumi sesungguhnya adalah bermuatan negatif ya, dan sering juga disebut bermuatan netral atau menetralisir gitu ya. Maka kita andaikan misalnya di bawah itu adalah bermuatan negatif dan Q0 ini adalah muatan positif. Oke, otomatis Q0 akan tertarik ya ke bawah begitu ya. Nah, lalu kita pindahkan ke posisi A. Untuk memindahkan muatan ini otomatis diperlukan gaya luar. Kita berikan misalnya, begitu muatan ini tiba di A, maka langsung begitu dilepaskan, muatan tadi akan kembali ke posisi B. Dalam hal ini muatan menghasilkan usaha. Nah, berkaitan dengan ini kita akan tinjau dari konsep dasar dulu. Di awal pada materi listrik dinamis kita sudah bicara bahwa energi listrik disimbolkan dengan E atau W ya. Dengan persamaan W sama dengan E dikali P. E itu tadi muatan elektron, P itu adalah tegangan ya, atau beda potensial ya. Nah, jika elektronnya banyak, maka muatan Q-nya bisa kita tentukan dengan mengalikan jumlah elektron dikali muatan satu elektron. Sehingga kita juga bisa nyatakan bahwa W atau energinya sama dengan Q dikali P. Atau kalau mau kita tentukan beda potensialnya, P sama dengan W per Q. Tetapi di sini yang perlu kamu pahami bahwa muatannya tidak mengalir. Ini kita mau proyeksikan ini muatan yang tidak mengalir, bagaimana energi potensialnya. Kita akan coba hubungkan ya, kita mulai dari konsep di kelas 10. Kalau kamu masih ingat, kita dapat hubungan bahwa usaha memindahkan benda adalah merupakan perubahan energi potensial. Kalau ini di bidang vertikal ya, seperti gambar tadi. Kalau di bidang horizontal berarti perubahan energi kinetiknya. Nah, bahwa usaha di gambar tadi WAB kita nyatakan sebagai delta EP ya, dalam hal ini EPA kurang EPB. Nah, dari materi kita sebelumnya bahwa kalau kita menghubungkan nih usaha menurut gaya, maka kita juga bisa kaitkan gaya kolom dengan usaha ya. Usaha untuk memindahkan di gambar tadi benda dari posisi A ke posisi B sejauh S atau R adalah konsep usaha W sama dengan F dikali R. Dalam hal ini gaya yang ada adalah gaya kolom, maka kita masukkan kaki besar kali Q ya per RAB kuadrat dikali RAB. Nah, sehingga R-nya bisa kita eliminasi satu ya, pangkatnya hilang. Sehingga dapatlah kita bahwa usaha dari gaya kolom adalah K
Ki besar Ki kecil per RAB. Nah, dengan menggabungkan kedua konsep ini, maka usaha tadi adalah perubahan energi potensial EPA dikurang EPB akan sama dengan Ki besar Ki kecil per RAB. Sehingga kalau kita mau hubungkan ini, uraikan, dapat juga kita katakan EPA kurang EPB sama dengan kita uraikan juga Ki per RA kurang Ki besar Ki kecil per RB. Ya. Dari sini maka dapat kita simpulkan bahwa energi potensial listrik pada benda bermuatan misalnya di titik A adalah K dikali Ki besar Ki kecil per RA, dan energi potensial pada titik B adalah Ki besar Ki kecil per RB. Di sini tergantung muatan yang berinteraksi. Tadi kita bahas di depan antara Ki besar dengan Ki kecil ya. Yang berikut potensial listrik. Nah, potensial listrik adalah besarnya energi potensial per satuan muatan listrik. Nah, mungkin di konsep listrik dinamis kalau kamu ingat kemarin ini ada ya potensial tinggi kemudian dihubungkan ke potensial rendah, maka mengalirlah muatan elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi, sebagai akibatnya muncul arus listrik. Nah, kira-kira ini gambarannya ya, bahwa sesungguhnya sebelumnya sudah kita pernah pergunakan. Maka perbedaan antara potensial tinggi dengan potensial rendah kita sebut dengan beda potensial atau tegangan ya. Lalu potensial tinggi itu bagaimana menentukannya? Potensial rendah itu bagaimana? Ini kita mau bahas. Potensial listrik ya, kita simbolkan dengan P. Sama dengan tegangan ya, tapi di sini kita nyatakan dia di listrik statis sebagai potensial, bukan tegangan, karena tegangan itu beda potensial. Dari pengertiannya di atas tadi ya, bahwa potensial listrik itu adalah energi potensial per satuan muatan listrik per Ki. Nah, bahwa dari persamaan sebelumnya kita sudah dapat besar energi potensial muatan Ki pada suatu titik per jarak R dari muatan Ki besar adalah EP sama dengan Ki besar Ki kecil per R. Kita gabungkan ini, maka dapatlah kita nyatakan bahwa potensial listrik pada suatu titik adalah Ki besar Ki kecil per R per Ki kecil. Sederhananya, potensial listrik dapat kita tentukan pada suatu titik adalah K dikali Ki per R ya. Inilah potensial listrik. Satuannya sama ya, satuannya kita sebut satuan volt. Nah, yang berikut kita akan lihat dulu potensial listrik pada suatu titik dari beberapa muatan. Perhatikan gambar ini ada 3 muatan Q1, Q2, Q3. Lalu kita mau tinjau bagaimana besar potensial listrik pada titik P di tengah, yang mana P ini berjarak R1 ke Q1, R2 ke min Q2 ya, muatan Q2 nya minus, dan R3 ke Q3. Kalau kamu temui ada titik seperti ini ya, posisi muatan seperti ini, maka cara kita menentukan besar potensial listrik di titik P adalah dengan cara kita jumlahkan ya, bahwa potensial di titik P adalah K dikali sigma Ki per Ri ya, atau kalau kita uraikan maka cara menentukan potensial di titik P adalah K kali Q1 per R1 tambah, nah karena memang muatannya bertanda negatif jadi kurang Q2 per R2 tambah Q3 per R3 dan seterusnya. Begitu cara menentukan potensial listrik pada suatu titik akibat beberapa muatan. Kita juga akan tinjau potensial listrik pada bola berongga bermuatan ya. Ini adalah contoh bola berongga. Kalau begini bagaimana? Nah, potensial listrik di dalam bola berongganya ya 0. Karena di sini muatannya itu tidak mempengaruhi ke bola berongganya. Lalu untuk di sekitar bola yang jari-jarinya R, potensial listriknya kita tentukan Ki per R
Lalu kalau di sekitar bola ini adalah tinggal kita lihat jaraknya saja, kaki per R ya, R2. Ini semakin jauh berarti potensial listriknya semakin kecil. Untuk potensial listrik bola pejal bermuatan ya, seperti gambar ini, maka di seluruh permukaan bolanya memiliki potensial listrik. Nanti tergantung jaraknya dari pusat bolanya. Misalnya di R1 kita hitung dengan kaki per R1, di R besar ya, di pinggiran bola konduktornya kaki per R. Lalu di luar di sekitar bola konduktor kaki per R2 ya. Yang berikut potensial listrik di dua plak sejajar. Nah, seperti gambar ini, dua plak sejajar ini terpisah pada jarak D. Nah, kalau begini bagaimana potensial listriknya? Untuk menentukan potensial listriknya, maka hubungannya kita pergunakan P sama dengan E dikali D. Ini hubungannya pada dua plak sejajar. Pada kapasitor nanti ini akan banyak kita pergunakan. E dikali D itu hubungannya. Di sini juga Bapak akan menguraikan kembali ya hubungan ketiga besaran yang sudah kita bahas tentang listrik statis ini, yaitu gaya listrik, medan listrik, dan potensial listrik. Yang pertama kita akan tinjau hubungan gaya listrik dengan potensial listrik. Hubungannya dapat kita nyatakan bahwa F sama dengan P kali Q per R. Kalau potensial listrik dengan medan listrik ya, dari persamaan di atas tadi di dua plak sejajar, maka E sama dengan P per R. Dan hubungan gaya listrik dengan medan listrik F sama dengan E dikali Q. Nah, ini kira-kira hubungan ketiga besaran kita. Oke, yang terakhir yang mau kita tinjau juga di sini ya, agar nanti kita bisa hubungkan juga ke konsep muatan yang bergeraknya. Hukum kekalahan energi mekanik. Partikel-partikel bermuatan listrik dalam medan listrik memiliki energi mekanik yang konstan. Sehingga dalam hal ini dapat kita nyatakan energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2 ya. Energi mekanik 1 dari muatannya adalah IP1 ya, dari persamaan awal tadi tambah setengah MP1 kuadrat sama dengan QP2 tambah setengah MP2 kuadrat. Nah, sifatnya konstan. Jadi kalau muatannya bergerak, maka nanti energi dari besaran muatan dan potensialnya akan berkurang, begitu ya. Contoh soal ini nomor 1, muatan listrik positif Q1 dan positif Q2 berjarak 10 cm satu sama lain dan besar muatan Q2 adalah 2 Q1. Tentukan letak titik yang kuat medan listriknya 0 di antara kedua muatan. Itu yang pertama. Yang kedua, potensial suatu titik yang berjarak D dari muatan Q adalah 80 volt. Kuat medan di titik tersebut adalah 400 Newton per kolom. Jika konstanta gaya elektrostatis 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom pangkat min 2, tentukan berapa besar muatan Q-nya. Oke, kita lihat yang pertama dulu. Dari soal ini, maka kita bisa ambil bahwa Q2 adalah 2 Q1, lalu jarak keduanya adalah 10 cm atau 0,1 meter ya. Ditanya letak R agar E sama dengan 0. Oke. Bapak akan ajak Anda untuk ilustrasi letak muatan dulu. Q1 dan Q2 terpisah jauh 10 cm. Kita proyeksikan misalnya ya, ini sembarang saja. Letak E-nya 0 adalah seperti gambar ini, sehingga titik ini berjarak R ke Q1, dan karena Q1 ke Q2 tadi jaraknya 10 cm, maka jarak titik ke Q2 adalah 10 kurang R. Nah, kalau begini, maka dapatlah kita katakan kuat medan listrik E sama dengan 0 jika E dari muatan 1 pada titik itu sama dengan E dari muatan 2. Pertama, barangkali yang perlu kamu pahami, sering nanti kita katakan atau kita pergunakan di sini sebagai muatan uji itu adalah muatan titik ya, muatan titik. Jadi titik itu
kita katakan dia mengalami medan listrik dari Q1 dan Q2. Itu dapat terjadi bila titik itu kita anggap sebagai muatan juga, kan begitu. Makanya kita sebut dia sebagai muatan titik. Nah, E1 sama dengan E2 kita substitusi, kaki 1 per R1 kuadrat sama dengan kaki 2 per R2 kuadrat. Maka dari sini kita dapatkan Q1 per R kuadrat ya, sama dengan 2 Q1 per 10 kurang R kuadrat. Untuk menyederhanakan ini coba kita akarkan saja. Q1 ruas kiri dengan 2 Q1 ruas kanan kita eliminasi. Berarti 1 itu ya, 1 akarnya 1, R kuadrat akarnya R. 2 akarnya 1,4 dan 10 kurang R kuadrat akarnya 10 kurang R. Dari sini kita dapatkan 10 kurang R sama dengan 1,4 R. Sehingga 10 sama dengan 2,4 R. Dari sini kita dapatkan R sama dengan 4,17 cm. Tapi jangan salah, kamu harus ingat R-nya itu dari muatan mana tadi kita tentukan. Jadi dari situ dapat kita simpulkan bahwa letak titik dengan E sama dengan 0 adalah 4,17 cm dari Q1 atau 5,83 cm dari Q2. Ini nanti untuk soal-soal berbentuk pilihan ganda sering kamu dikecoh, sehingga kamu perhatikan dulu apa yang ditampilkan di sana. Lalu untuk soal nomor 2, dari soal ini kita ambil diketahui R-nya sama dengan D ya. Lalu potensial listriknya 80 volt, kuat medan listriknya 400 Newton per kolom. Ditanya berapa Q-nya? Nih, kita mau pakai dua hubungan ini ya. Pertama kita coba tinjau bahwa potensial listrik adalah kuat medan listrik dikali R ya, yang nilainya sama dengan kaki per R. Nah, kita mau pakai E kali R juga potensial listrik, atau dari muatan juga kaki per R juga potensial listrik. Dari sini kita tentukan dulu R menggunakan besaran potensial listrik dan medan listriknya, sehingga nanti kita masuk ke persamaan potensial listrik kaki per R. Kita dapatkan R di sini sama dengan D tadi ya. P per E sama dengan 800 per 400. Kita dapat kelah 0,2 meter. Lalu kita hubungkan ke persamaan potensial listrik yang ada besaran Q-nya. Kita dapatkan ini. P sama dengan kaki per R. Kita substitusi R-nya karena K-nya sudah ada. Maka dari persamaan ini kita dapatkan Q sama dengan PR per K. Kita masukkan nilainya, P-nya 800, R-nya 0,2, per K-nya tadi 9 kali 10 pangkat 9. Dapatlah kita bahwa besar muatan itu adalah 1,77 kali 10 pangkat minus 9 kolom ya. Baik, barangkali sampai di sini dulu pemaparan tentang kuat medan listrik dan potensial listrik. Nah, berikutnya akan diperkuat di dalam penugasan ya. Oke, barangkali itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.